Hidup tidak melulu soal pasangan. Ada orang-orang yang memang memilih untuk tidak punya pasangan dalam hidupnya, dan mereka berkomitmen untuk hidup selibat, mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Sudah ada dua narasumber bersama saya. Mari kita dengarkan apa suka duka dan kenapa mereka memilih jalan hidup membiara. Nah, maka dipilihlah nama Francisca. Pas kebetulan sama dengan nama baptis pemberian dari orang tua saya. Nah, saya sendiri berasal dari Gombong, Kabupaten Kebumen. Tahap pertama ketika kita mulai melamar itu ya, kita diterima sebagai aspiran. Aspiran itu seperti simpatisan gitu lah. Nah, masih boleh pakai pakaian biasa gitu. Lalu tapi sudah tinggal di biar pembinaan titipkan di rumah dari berbagai tempat. Ada yang dari Sumba, dari Jawa, dari Sumatera. Nah, pada bulan Januari mereka diminta untuk datang ke Jogja ini, ke tempat yang sekarang saya tinggal, itu di Postulat Novisiat di Yogyakarta. Nah, menjalani masa pembinaan selama setengah tahun itu mulai menyesuaikan diri dengan rutinitas di sini, bergabung dengan para postulan dan novis. Lalu masih boleh membawa HP gitu ya, masih bisa agak bebas. Kemudian setelah 1 tahun nanti di tanggal 18 Juni biasanya pada bertepatan dengan berdirinya kongregasi ADM, itu mereka diterima sebagai postulan. Nah, pembinaan postulan ini juga 1 tahun. Nah, mereka sudah pakai baju putih gitu ya. Tapi karena baju putihnya dapat dua setel gitu ya. Jadi kalau harian bekerja gitu tuh masih boleh pakai baju bebas. Nah, kemudian setelah setahun gitu ya menjalani masa postulan, lebih mengenal, lebih dikenal kongregasi, lalu mengenal dasar-dasar gitu ya, nilai-nilai manusiawi, nilai-nilai Kristiani gitu. Kemudian diterima memasuki masa novisiat. Nah, masa novisiat ini ada 2 tahun. Tahun pertama itu ya seperti masa padang gurun gitu ya. Jadi selama 1 tahun teman-teman novis ini lebih memperdalam hidup kerohaniannya. Kemudian setelah itu memasuki masa novisiat tahun kedua lah. Di sini masa eksperimen. Masa eksperimen itu teman-teman nanti mungkin setengah tahunnya itu orientasi komunitas, lalu setengah tahun kemudian live in karya gitu ya. Jadi mengenal komunitas-komunitas, dititipkan di sana, menyesuaikan. Kalau biasanya di rumah pembinaan kan tinggal bersama teman-teman yang seusia gitu ya, seangkatan gitu. Nah, ketika diutus di karya, mengenal para suster usianya dari yang paling muda sampai yang sudah sepuh-sepuh itu, yang sudah berkarya gitu. Nah, bagaimana teman-teman novis tahun kedua ini bisa menyesuaikan diri dengan baik, lalu dengan perutusan di sana. Nah, setelah kurang lebih 4 tahun menjalani masa pembinaan ini, seorang suster ADM akan mengikrarkan kaul sementara gitu ya. Jadi kaul yang diikrarkan adalah kaul kemiskinan, keperawanan, dan ketaatan.
Nah, ini yang diikrarkan kaul sementara, tandanya itu ditandai dengan menerima kalung. Nah, ini kaul itu ya semacam, kalau boleh itu tuh kayak ikatan gitu ya, janji kalau saya mau menjadi seorang suster mengikuti Yesus, saya mengikrarkan kaul, 3 kaul itu, kaul kemiskinan, ketaatan, dan keperawanan. Kalau di ADM tambah 1, persaudaraan sejati gitu ya. Nah, itu janji saya untuk hidup sederhana. Miskin bukan berarti ya tidur di emperan terus nggak punya harta gitu ya, bukan itu yang dimaksud. Juga kalau suster bajunya sudah sobek-sobek tetap dipakai, itu juga bukan kaul kemiskinan. Tapi kaul kemiskinan lebih sikap saya gitu ya, sikap untuk menjadi pribadi yang sederhana. Kalau saya sudah memutuskan menjadi suster, segala hak milik saya itu menjadi milik kongregasi. Gitu. Misalnya nanti sudah semakin lama, sudah menjadi suster yang berkarya, lalu di pendidikan, dapat hadiah dari wali murid gitu ya. Nah, sampai di rumah itu kami harus melaporkan, suster tadi saya dapat ini, melaporkan ke komunitas. Kemudian ditanya, suster membutuhkan tidak? Kalau membutuhkan boleh diambil, kalau tidak disimpan gitu. Oh enggak, saya sekarang belum membutuhkan, suster. Oh ya baik, disimpan dulu, nanti untuk saudara kita yang membutuhkan. Begitu juga dengan gaji, suster juga punya gaji gitu ya. Nah, tapi ketika menerima gaji di akhir bulan, suster itu hanya tahu tanda tangan, uangnya langsung diserahkan ke komunitas. Nah, tapi uang itu sebenarnya untuk kebutuhan para suster setiap hari. Jadi ada pos-posnya untuk makan minum gitu ya setiap hari, lalu untuk subsidi orang miskin, subsidi pembinaan. Jadi kalau suster-suster yang calon-calon di pembinaan kan belum punya penghasilan, itu disubsidi dari suster-suster yang sudah berkarya. Lalu untuk biasanya kami setiap Jumat itu tidak makan lauk gitu, uangnya disisihkan untuk menyumbang gitu ya, untuk memberi derma. Jadi seperti itulah untuk sosial. Itu kemiskinan. Kalau kaul ketaatan, ya ketika saya mengikrarkan kaul ketaatan berarti saya taat, tapi bukan taat bodoh juga ya, bukan taat ya saya mau gitu ya diutus. Lalu sebenarnya saya merasa kurang mampu. Nah, itu bisa dikomunikasikan. Tapi biasanya pemimpin itu akan mengutus kita di mana itu biasanya sudah melalui proses pengenalan gitu ya, sepanjang berapa tahun suster ini dia punya talenta di sini gitu, di kesehatan atau di pendidikan. Maka ketika studi juga akan diarahkan ke sana, yang nantinya studi ini bisa mendorong, menopang, membantu untuk kemajuan karya gitu. Biasanya seperti itu. Nah, jadi bisa dikomunikasikan. Lalu kalau kaul keperawanan berarti saya hidup murni gitu ya. Sudah sejak awal saya kalau jadi suster berarti hidup selibat, tidak menikah gitu. Nah, hidup murni itu ya, hidup murni bukan sekedar tidak menikah berhenti sampai di situ, tapi juga dalam keseharian kita, tingkah laku kita, tutur kata kita itu juga menunjukkan kemurnian hati. Nah, setelah mengikrarkan kaul sementara, biasanya akan diutus ke karya gitu, atau studi. Nah, biasanya di karya itu 1 tahun atau 2 tahun. Kalau pengalaman saya dulu 2 tahun diutus ke TK Pius Bakti Utama Kutoarjo, itu juga di Jawa Tengah.
2 tahun saya diminta mengajar, membantu mengajar di TK. Akhirnya saya menjalani studi di Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma di Kentungan bersama Mas Giri ya, sampai lulus. 4 tahun kita bersama. Nah, saya benar-benar mengalami dicintai karena segala sesuatu itu dipenuhi gitu ya ketika di biara. Saya berpikir kalau saya dulu tidak jadi suster, misalnya saya ngekos, aduh saya siapa yang ngurusi gitu ya. Lalu ketika saya enggak, misalnya kalau sakit loh ya, tapi saya yakin Tuhan akan mengutus orang-orang yang baik gitu ya. Ya, kemudian ketika kita merasa kesepian gitu ya, pasti teman-teman suster akan bertanya kenapa gitu. Lalu mereka menghibur gitu. Kita punya banyak teman dan masa depan kita itu tidak akan terlantar gitu. Saya mengalami kalau suster-suster yang sudah sepuh nanti akan jadi satu di rumah sepuh, yaitu di Gombong. Di sana nanti dirawat dengan baik sampai meninggal gitu ya. Dan sudah ada rumah masa depannya, itu sudah disiapkan. Nah, kurang apa lagi gitu kan. Nah, itu sukanya. Apapun ketika sudah di biara itu kayaknya semua dilengkapi gitu. Hidup bersama itu tidak mudah gitu ya. Nah itu, tapi menjadi seni sih. Kalau kita kadang-kadang beda pendapat, lalu berjumpa dengan teman yang beda karakter, beda latar belakang gitu ya, pemikirannya menurut saya benarnya begini, kok teman saya begitu gitu. Nah, Saya Konstantinus Aji Kurniardi, bisa dipanggil Dr. Aji. Saya asal parokinya dari Paroki Santa Teresia Lisukboro. Itu salah satu paroki di Keuskupan Agung Semarang. Letaknya di Kulon Progo, Mencit sana jauh di sana ya, pedalaman dekat Sendang Sono. Kemudian saya menjadi calon imam untuk Keuskupan Purwokerto. Nah, saat ini saya sedang menjalani tahun orientasi pastoral di Seminari Menengah Stella Maris Bogor. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Projo. Yang membedakan, kami itu taat kepada uskup, sedangkan mereka yang belakangnya ada embel-embel apa SY, OSC, mereka adalah imam-imam tarekat yang taat pada provinsial. Jadi ketaatan mereka kepada provinsial, sementara kami yang Projo, kami taat kepada uskup teritorial, lebih bersifat teritorial, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa bisa saja diutus keluar dari teritori tergantung Bapak Uskup. Seperti saya kan untuk Keuskupan Purwokerto umumnya di daerah sekitar Purwokerto, tapi karena ada situasi yang khusus dan berbeda, akhirnya saya diutus ke Stella Maris yang di Parung di Bogor itu. Hitung-hitung dari seminari menengah, ya ketika lulus SMP itu SMA-nya 4 tahun dulu saya di seminari menengah Mertoyudan itu 4 tahun. Lalu karena saya diosesan, saya tidak masuk novisiat. Yang masuk novisiat itu mereka yang itu tarekat. Oke, saya masuk di tahun orientasi rohani di Santo Agustinus di Tegal. Di sana lamanya 1 tahun. Jadi kan sudah 5 tahun toh. Ditambah S1, saya di Fakultas Teologi Weda Bakti Universitas Sanata Dharma. Di sini juga 4 tahun lagi. Nanti 4 tambah 4 tambah 1 sudah 9. Ya, ditambah tahun orientasi pastoral. Nanti ada 1 tahun lagi. Saya ini 1 tahun ya bertugas di Stella Maris Bogor, berarti 10. Ditambah nanti ada gelar S2-nya, ditambah
program imamatnya mungkin ya berarti sekitar 12 tahun Mas Giri untuk dari lulus SMP sampai bisa dipraktiskan. Dari hidup rohani, dari hidup komunitas, studi juga karena kami juga kuliah teologi, lalu ada hidup bersama ya komunitas itu tadi, ada hidup pastoral kita melayani, ada pendampingan di orang muda Katolik, ada juga mahasiswa-mahasiswi Katolik KMK itu, dan ya semuanya memiliki tantangan sendiri-sendiri dalam artian ada kesulitannya, ada tantangannya. Kalau mengajar SD itu pasti akan lebih sulit dan lebih berpikir keras ya daripada berpikir mengajar SMP yang bisa lebih diajak untuk berpikir gitu loh. Ajar SD kelas 1, kelas 2 itu kan butuh. Saya itu mulai bangun ya sekitar jam 5 kurang seperempat itu, lalu nanti jam 5:30 kami ada ibadat, jam 6 nanti misa, ada bacaan Ekaristi jam 6 sampai setengah 7 ya. Lalu pas ketika seminari menengah itu kami mulai belajar itu jam 7, masuk kelas ya, SMA biasa, seperti SMA biasa masuk kelas jam 7. Tapi ketika kuliah ini kami mulai perkuliahan jam setengah 8 itu sampai siang. Biasanya siang ada kesempatan untuk ibadat harian atau doa pribadi siang jam 12. Lalu kami makan siang setengah 1, itu sama di seminari menengah, sama di seminari tinggi ini pun sama. Setengah 1 kami makan siang. Lalu biasanya ada jam kosong untuk siesta. Siesta itu tidur siang ya, tidur siang. Biasanya sampai jam 3. Setelah itu ada kerja tangan atau kami menyebutnya opera, beres-beres, nyapu lantai lah, ngepel lah, seperti itu. Lalu setelah itu kesempatan sore itu macam-macam, bisa digunakan untuk olahraga, bisa digunakan untuk keperluan pribadi seperti mencuci atau membersihkan kamar gitu. Itu lalu sore jam setengah 5, lalu nanti ada bacaan rohani, bisa juga untuk studi, lalu ada ibadat sore nanti jam setengah 7, lalu malam hari jam 7 makan malam. Nah di malam harinya ini tergantung hari, kalau malam minggu biasanya ada rekreasi, kami bisa nonton film bersama, nonton TV, atau hahaha, gitaran, genderingan gitu toh ya. Lalu setelah itu malam hari sekitar jam setengah 10 kami ada kompletorium ibadat. Itu selesai jam 10 barulah nanti waktu pribadi untuk istirahat. Ada juga yang nulis refleksi, kalau misalnya masih ada tugas bisa juga dilanjutkan seperti itu. Lalu untuk pergulatannya ya seperti anak muda pada umumnya lah, kami juga anak muda tetapi ada tanda khusus di kami ya, jubah ini yang bisa dikatakan bukan membatasi ya, tetapi ini lebih mengarahkan kami untuk bagaimana hidup seturut dengan apa yang kami cita-citakan menjadi imam. Ketika orang-orang berkata menjadi pater itu kehilangan masa muda, tidak ada kenakalan dan lain-lain gitu, padahal ya belum tentu gitu. Tapi ya tergantung seseorang itu akan memakai masa muda itu sebagai apa. Ketika masa muda itu dimaknai sebagai hura-hura berbuat kejahatan, iya mungkin kami tidak. Tapi ketika masa muda itu dimaknai sebagai kami mencoba untuk mengarahkan diri kepada Tuhan dan melayani, nah itu yang mencoba untuk kami. Itu termasuk Mertoyudan. Mereka itu terlihat sangat tabah sekali, terlihat sangat ikhlas ketika saya berangkat, itu terlihat sangat ikhlas. Nah, tetapi kakak saya ini karena beda usia 20 tahun ini kan yang bisa saya ajak bicara itu saya malah lebih dekat dengan kakak saya. Kakak saya itu bilang, ya lo setelah kamu berangkat itu, ya paling ibumu itu berambang nangis gitu. Itu yang sering terjadi. Tetapi waktu berlalu mungkin orang tua saya juga paham berbagai macam tugas yang harus saya jalani dan juga semakin tahu kehidupan untuk menjadi calon imam itu seperti apa, akhirnya ya mereka lama-lama bisa. Tetapi ya ada dari pihak keluarga lain ya seperti bule itu apa ya, tante saya itu kan ada yang jadi suster, ada yang bisa dikatakan sedikit kurang bisa menerima apa yang saya pilih gitu. Nah, itulah yang
kadang membuat saya bergulat, sempat didiamkan 1 tahun, itu kan bukan sesuatu yang mudah gitu, apalagi dalam sebuah keluarga besar gitu toh. Nah, tetapi akhirnya apa yang saya pilih itu saya memiliki kemantapan hati dan saya terus menjalaninya. Akhirnya ya dengan waktu yang lama sekitar ya 1-2 tahun itu akhirnya mereka juga bisa menerima apa yang saya pilih dan saya juga semakin bisa menghidupi apa yang saya pilih.